Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya masih semangat walau belajar di rumah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, di subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita masuk pada materi kerusakan lingkungan hidup. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. 1. Membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Kedua, menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Penampakan alam dan pemanfaatannya. 1. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Sumber daya alam yang terdapat di dataran tinggi, contohnya seperti perkebunan teh. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Hasil pertanian di dataran rendah. Yang pertama, padi. Ini adalah hasil pertanian di dataran rendah. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan dataran rendah. Kedua, tebu. Tebu ini sebagai bahan dasar atau bahan utama untuk membuat gula. Kemudian kelapa sawit. Mata pencaharian penduduk dataran rendah adalah petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Hasil peternakan di dataran rendah adalah kambing dan lele. Setelah dari dataran tinggi, dataran rendah, kemudian yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir.
Beberapa macam pemanfaatan pantai diantaranya adalah budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Lalu ada pertanian garam, kemudian ada pelabuhan. Ini adalah macam-macam pemanfaatan pantai. Mata pencaharian penduduk di dataran pantai adalah sebagai nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi dan ada yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan rendah, contohnya seperti padi. Tanaman padi tumbuh di dataran tinggi dan rendah di daerah yang beriklim tropis. Tanaman yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng disebut sengkedan. Yang kedua, teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Baik anak-anak pintar, anak-anak solehah, kita lanjutkan. Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita, namun kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak. Contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Buku tulis berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas untuk menulis. Tapi kita juga mempunyai kewajiban menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Salah satu manfaat menanam tumbuhan adalah membuat udara jadi segar. Memperoleh udara segar merupakan hak kita semua. Kita juga berkewajiban merawat tanaman dengan cara menyirami dan memberi pupuk secara teratur. Setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita memperoleh hak mendapatkan udara segar dan lingkungan yang sehat. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Misalnya, saat menanam dan merawat tumbuhan, kita memiliki kewajiban untuk merawatnya agar tidak layu dan mati. Setelah itu,
Kita memperoleh hak untuk menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut serta menikmati udara yang sejuk. Anak-anak soleh-solehah, Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat difahami. Selamat belajar dan tetap semangat. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.